Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Mei mau menerangkan masalah yaitu melakukan prosedur administrasi. Nah, yang pertama kita harus tahu kompetensi dasar, ya, yaitu tata persuratan. Kemudian indikator dari melakukan prosedur administrasi ini, yaitu yang pertama, menyebutkan 3 macam surat pribadi. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian surat keluarga. Yang ketiga, menjelaskan pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, menjelaskan pengertian surat perizinan. Yang kelima, mempraktekkan penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun materi, ya, materi yang pertama adalah surat keluarga, kemudian surat lamaran pekerjaan, dan surat perizinan. Untuk surat keluarga, apa itu surat keluarga? Surat keluarga adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi atau keluarga. Ya. Kemudian surat keluarga ini biasanya dibuat oleh anak kepada orang tuanya karena dalam perantauan, misalnya mereka sedang kuliah atau bekerja di tempat yang jauh. Atau bisa juga surat dari saudara yang satu dengan yang lain dan yang berlainan tempat. Nah, di sini saya contohkan anak-anak, ini ada contoh surat keluarga. Nah, ini ada 2 contoh surat keluarga, di mana bahasanya pun bebas, ya, bebas. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan, ya, di sini ada pengertian, ada tahapan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran. Yang ketiga ada sumber informasi. Yang keempat ada pedoman penulisan. Yang kelima ada lampiran. Dan yang terakhir adalah proses pengajuan. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama dari pengertian surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seseorang atau pelamar yang ditujukan kepada kantor atau perusahaan tertentu guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua, tahap yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran. Apa saja? Yang pertama dari sumber informasi diperoleh, ya. Pekerjaan itu dari mana sumber informasinya? Yang kedua, bagaimana pedoman penulisan surat lamaran? Yang ketiga, lampiran yang diminta, ya, misalnya ada daftar riwayat hidup, pengalaman bekerja, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah proses pengajuan surat lamaran. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, sumber informasi. Nah, sumber informasi ini didapatkan dari misalnya iklan atau surat kabar, radio, televisi, atau internet. Kemudian pengumuman bisa yang berasal dari kantor maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian bisa juga dari pengumuman dari Dipnaker. Sedangkan yang terakhir bisa juga dari pegawai kantor atau perusahaan itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah pedoman penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya,
Surat lamaran dapat ditulis tangan oleh pelamar dengan kertas folio bergaris atau double folio ya. Nah, tetapi tidak boleh pada halaman bolak-balik atau diketik dengan kualitas kertas yang baik. Saya ulang, jadi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ditulis bolak-balik. Itu kalau menggunakan tulisan tangan. Misalnya diketik berarti harus dengan kualitas yang kertas yang baik ya. Misalnya HVS minimal 60 gram dan jarak barisnya 1,5 spasi. Pada bagian tanda tangan surat lamaran, seringkali suatu kantor, khususnya kantor pemerintah, menghendaki perlunya dibubui meterai. Baik, yang kelima, lampiran. Ya. Lampiran surat lamaran pekerjaan antara lain daftar riwayat hidup, biasanya fotokopi ijazah, fotokopi KTP dan pas foto. Oke, yang terakhir, proses pengajuan surat lamaran pekerjaan. Nah, apabila surat lamaran ini sudah dibuat, ya, dan semua lampiran sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah dikemas atau dikemasukkan ke dalam map atau amplop. Dan di halaman muka ditulis alamat kantor atau perusahaan yang dituju dan perihalnya. Nih, di samping ini ada contoh ya, ada nama alamat atau perusahaan yang akan dilamar, kemudian nama pelamar, dan yang terakhir adalah posisi yang dilamar. Ini. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah surat perizinan. Materi yang terakhir adalah surat perizinan. Sebenarnya apa surat perizinan itu? Surat yang ditulis seseorang yang isinya menyangkut permohonan izin kepada pihak tertentu untuk mendapatkan izin yang dimaksudkan. Ya. Selain surat pribadi kepada instansi atau kantor tempat kerja seseorang, surat izin juga diperlukan untuk mendapatkan izin dari pihak-pihak tertentu apabila seseorang atau sebuah keluarga ingin mengadakan suatu kegiatan atau keramaian di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya. Pihak tersebut bisa ikut bertanggung jawab. Contohnya, surat izin untuk tidak masuk kerja atau tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua, surat izin untuk mengadakan keramaian atau hajatan. Itu kepada RT atau lurah atau kepolisian setempat. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk materi pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.